Selamat jumpa para sahabat Rema yang terkasih. Hari ini tanggal 2 Agustus 2025. Saya akan mendasarkan renungan kita pada bacaan yang pertama, Imamat bab 25 ayat 1-7-10. Mengapa saya mendasarkan itu kepada bacaan pertama? Karena sangat cocok dengan tahun jubileum ini. Dijelaskan bahwa tahun jubileum adalah tahun pemutihan untuk istilah kita di Indonesia. Misalnya kalau BPKB atau surat-surat tidak lengkap lalu diputihkan. Nah, gambarannya seperti itu. Setelah 7 kali 7 berarti 49 tahun, tahun ke-50 itu dalam perjanjian lama itu menjadi tahun Yubel atau jubileum. Tujuannya apa? Yaitu agar kita berdamai lagi dengan baik dengan Allah, berdamai dengan sesama. Dan perdamaian itu bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga di dalam tindakan. Artinya apa? Kalau kita misalnya mempunyai sesuatu yang harus kita bereskan, kita bereskan. Dan kalau tanah itu dulu kita pinjam dari orang lain, harus kita kembalikan. Maka dalam tahun Yubel seperti jubileum 2025 itu ada hal yang penting adalah pertama, kita berdamai dengan Allah. Kita menyadari siapa diri kita yang penuh dengan kekurangan itu dan bersyukur karena Allah itu memberikan suatu kelegaan bagi kita dan pengharapan. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Kita merasa bahagia karena Tuhan telah menciptakan kita dan kita dicintai. Maka kita bersyukur, penuh harap atas apa yang dijalankan, dianugerahkan Tuhan kepada kita. Yang ketiga adalah kita bersyukur. Kita berdamai dengan siapa saja, dengan orang-orang dan semua yang ada di bumi ini. Tujuannya apa? Supaya kita memang pertama-tama kita juga ziarah ke Porta Santa, ziarah ini, ziarah itu. Itu sangat bagus bahwa iman kita diperbaiki, tetapi juga harus kita ikuti dengan suatu kegiatan, suatu ungkapan hati yang lebih baik. Yaitu misalnya, mungkin tidak mudah untuk menghapuskan hutang sesama kita, untuk memutihkan hutang sesama kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan sesama. Terlebih mereka yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Kan kadang-kadang antara bapak dan ibu hubungannya kurang serasi. Kadang-kadang antara anak dengan bapak atau ibu atau sebaliknya kurang serasi. Nah, saat ini ya saat yang paling baik untuk berdamai, untuk rekonsiliasi, sehingga kita bisa mempunyai pengharapan, bersyukur bersama-sama. Itulah maknanya tahun suci. Juga dalam hal-hal sosial. Kita juga harus berani mengungkapkan iman kita untuk kebaikan orang lain. Apalagi di zaman kita ini, zaman yang tidak mudah. Maka pada tahun Yubel ini, tahun jubileum ini kita bersama-sama mohon agar kita diberi kekuatan. Sehingga kita menjadi pionir-pionir untuk perdamaian. Pertama, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam. Tidak mengeksploitasi alam, tapi memanfaatkan alam untuk kebaikan sesama. Semoga tahun Yubel ini menjadi tahun penuh rahmat, berkat, pengharapan bagi kita semua. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.